Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sardian Aulia, NIM 19 10 10 50 2376. Saya akan mempresentasikan tentang neraca perdagangan, tugas ekonomi internasional. Jadi, yang pertama, pengertian neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah suatu perbedaan antara nilai baik dalam bentuk barang ataupun jasa yang diimpor dan juga diekspor dalam suatu negara di periode waktu tertentu. Balance of trade berbagi menjadi dua sifat, yaitu negatif dan juga positif. Balance of trade negatif adalah negara yang lebih banyak menerima produk impor daripada melakukan ekspor. Sebaliknya, balance of trade positif adalah negara yang melakukan lebih banyak kegiatan ekspor daripada impor. Dan next, yang kedua adalah jenis-jenis neraca perdagangan. Apa sih jenis-jenis neraca perdagangan itu? Neraca perdagangan itu ada neraca perdagangan surplus. Neraca ini kondisinya nilai transaksi ekspor lebih besar daripada nilai impor. Bila kondisi neraca perdagangannya menjadi surplus, maka ini akan menguntungkan negara karena mereka mendapatkan nilai pendapatan yang lebih besar. Suatu negara harus sebisa mungkin menjadi nilai ekspor dan impornya agar nilai neraca perdagangan menjadi surplus. Dan yang kedua, neraca perdagangan defisit. Apa sih neraca perdagangan defisit? Kembali lagi dengan neraca surplus, neraca perdagangan defisit kondisi pembayaran yang nilai transaksi impornya jauh lebih tinggi daripada neraca ekspor. Untuk beberapa negara, terutama negara berkembang, kondisi seperti ini dianggap tidak menguntungkan mereka karena biaya harus dikeluarkan untuk melakukan impor jauh lebih tinggi daripada pendapatan transaksi ekspornya. Dan yang ketiga, ada neraca perdagangan seimbang. Apa sih neraca perdagangan seimbang ini? Suatu kondisi saat nilai transaksi ekspor dan impor dalam suatu negara seimbang. Itu artinya negara tersebut tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Kondisi ini sangat sulit untuk dipertahankan pada suatu negara tertentu. Jadi next, yang berikutnya ada faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Faktor pertama yang mempengaruhi neraca perdagangan adalah perkembangan ekonomi yang kuat di dalam suatu negara, sehingga akan mampu meningkatkan standar juga pendapatan masyarakat di dalam negara tersebut. Dengan begitu, maka akan membuat suatu bisnis melakukan ekspansi dalam membuat lebih banyak lapangan pekerjaan, hingga mendapatkan di dalam perekonomian dalam negeri. Terus, bila suatu negara mampu memanfaatkan kondisi ini dengan baik, negara tersebut akan meningkatkan permintaan impor yang berasal dari negara lain agar bisa mendukung suatu negara dalam mendapatkan nilai ekspor yang tinggi. Maka negara tersebut bisa meningkatkan permintaan barang, modal juga bahan baku, sehingga hal ini mampu membantu mendorong perdagangan internasional. Oke, next. Faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan yaitu pertama adalah nilai tukar. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi nilai neraca perdagangan adalah nilai tukar, yang dimana dalam perkembangan ekonomi ini neraca perdagangan dalam suatu negara juga akan turut mempengaruhi nilai tukar. Hal ini dikarenakan bila sebuah negara melakukan kegiatan ekspor impor, maka mata uang yang digunakan sebagai alat tukar berbeda. Misalnya, bila Indonesia ingin mengekspor suatu komoditas ke negara lain, maka pembisnis dari Indonesia akan memperoleh pembayaran dari mata uang yang sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya sudah disepakati. Begitu juga sebaliknya. Dengan begitu, siapa saja yang melaksanakan kegiatan impor atau ekspor dalam negeri, maka harus menemukan mata uang rupiah dengan mata uang negara lain. Sehingga kegiatan menggunakan nilai tukar uang ini akan memberikan dampak neraca perdagangan. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan, daya saing produk. Faktor selanjutnya yaitu daya saing produk, di mana suatu perdagangan akan dilihat dari harga jual, kualitas produk tersebut. Adapun salah satu hal yang mampu mempengaruhi daya saing produk adalah struktur pembiayaan.
Contoh perdagangan neraca. Jadi perdagangan neraca ada contoh-contohnya. Contoh katakanlah tahun 2020 negara X mampu menilai ekspor sejumlah 180 US dollar miliar, sedangkan nilai impor dari negara tersebut adalah berjumlah 170 miliar US dollar. Itu artinya balance of trade negara X mengalami surplus sebanyak 10 miliar US dollar. Hal ini bisa diketahui dari nilai ekspor yaitu 180 miliar US dollar yang dikurangi dengan nilai impor yaitu 70 miliar US dollar. Bisa kita katakan surplus karena nilai ekspor ini lebih tinggi daripada nilai impornya. Baik, kesimpulan dari neraca perdagangan menurut saya adapun jenis perdagangan yang dilakukan khususnya dalam skala internasional dengan melakukan neraca perdagangan, maka setiap pembisnis akan membutuhkan suatu alat ataupun media pembukaan yang canggih dan juga akurat. Jadi kesimpulan ini dalam skala internasional neraca perdagangan harus pembisnis akan membutuhkan alat atau media yang sangat canggih dan akurat supaya lebih mudah dalam menganalisisnya, dan terlebih dahulu setiap periode waktu tertentu perusahaan harus mampu menilai adanya perdagangan nilai barang atau jasa, baik itu ekspor ataupun impor. Sehingga dalam melakukan perhitungan keuntungan mereka bisa mencatat secara akurat. Jadi periode waktu tertentu perusahaan bisa menilai adanya perbedaan nilai barang atau jasa, mau itu maupun ekspor dan impor. Dalam melakukan perhitungan ketentuan bisa mencatat secara akurat. Baik presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.